Sejarah dan kebijakan ketahanan pangan. Tujuan pembelajaran untuk sesi kebijakan pangan atau sejarah kebijakan pangan yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang sejarah dan perkembangan pangan dan ketahanan pangan. Dan mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan tentang kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Sejarah dan perkembangan ketahanan pangan dimulai dari deskripsi pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, ataupun produk turunannya yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, yaitu deskripsi tentang pangan. Maka pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air. Artinya yang berasal dari alam dan juga air. Saat ini sudah ada undang-undang tentang pangan yang baru yang lebih komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 ini tahun 2012 ini sangat memfokuskan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang berasaskan keadilan, kemerataan, dan keberlanjutan. Adil artinya bahwa setiap wilayah di mana terdapat sejumlah penduduk itu bisa mendapatkan bahan pangan, ya, kemudian merata, bisa dianalogikan juga dengan tingkat harga yang diberlakukan pada produk pangan, itu bisa dijangkau ya secara merata oleh masyarakat dan berkelanjutan. Dihindari adanya keterbatasan dari ketersediaan pangan, ya. Walaupun dalam kondisi kemarau panjang atau paceklik. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 menyatakan kondisi terpenuhnya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 ini, pemerintah perlu memperhatikan aspek ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakatnya. Itu ketersediaan pangan ini harus dikontrol, ya, dan dievaluasi oleh pemerintah atas ketersediaan dari sumber pangan pokok, terutama karbohidrat yang diproduksi oleh masyarakat, dalam hal ini petani, baik yang disimpan sendiri maupun yang disimpan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah lembaga Badan Urusan Logistik atau Bulog yang menampung hasil panen dari petani, terutama untuk produk pangan, sehingga dapat menjadi persediaan pangan bagi masyarakat, terutama di masa paceklik. Sedangkan Undang-Undang yang baru Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan
Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ada pengembangan atas tujuan ketersediaan pangan dari Undang-Undang Nomor 7 sebelumnya tahun 96 kepada Undang-Undang yang baru Nomor 18 tahun 2012 bahwa ketersediaan pangan atau terpenuhinya pangan bagi negara kepada perseorangan itu ini harus mencerminkan pangan yang cukup, yang baik mutunya, dan yang aman, kemudian ada keragaman, bergizi, merata, dan terjangkau, tapi tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat. Bagaimana bentuk tersediaan pangan yang cukup? Tentu yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat untuk konsumsi normalnya adalah 3 kali sehari. Ya. Nah, tentu harus juga harganya terjangkau, baik jumlah maupun mutunya. Ya. Jumlah maupun mutunya, tentu mutunya pun harus baik. Artinya tidak boleh ada jenis pangan yang membahayakan, yang sudah rusak dalam arti sudah busuk atau sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian aman bagi kesehatan, beragam. Ya. Masyarakat juga perlu adanya keragaman dari jenis pangan yang dikonsumsi setiap hari. Bergizi tentu untuk pemenuhan kualitas kesehatan masyarakat, merata dan terjangkau. Ya. Merata dan terjangkau artinya bahwa ketersediaan pangan ini harus dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat tersebut, tapi tidak bertentangan dengan agama. Saya tidak boleh memaksakan atau produsen tidak memberikan informasi tentang kehalalan ya pada label makanannya agar untuk sekelompok masyarakat tertentu yang harus memenuhi unsur kehalalan itu dapat tersedia makanan yang halal. Ya, jadi ada informasinya. Kemudian agar masyarakat itu dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tersebut bahwa dalam rangka mencapai ketahanan pangan tersebut, maka negara harus bagaimana? 1, mandiri. Mandiri itu negara harus mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Yang kedua, berdaulat, yaitu mampu menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak didikte oleh pihak manapun, dan pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Ya, kita sempat tidak berdaulat, diantaranya adalah yang dilakukan oleh kaum penjajah ya di masa lalu yang memaksa untuk menanam beberapa komoditas yang merupakan komoditas asli dari negara mereka, contohnya kakao, kemudian kelapa sawit, itu adalah sebuah
kebijakan pangan yang merupakan kebijakan yang berasal dari luar. Kita sebelumnya tidak mengenal kelapa sawit, kita mengenal kelapa hibrida, ya, olahan kelapa untuk berbagai jenis produksi, ya. Sehingga di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini negara harus berdaulat, mampu menentukan kebijakan pangan secara mandiri. Jadi tidak boleh kebijakan pangannya itu dikontrol oleh negara lain atas pesanan negara lain. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah gambar tentang sejarah ketahanan pangan. Sejarah ketahanan pangan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 ini adalah konsep food security atau konsep ketahanan pangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini mengusung konsepnya adalah kedaulatan pangan. Di masyarakat berdaulat atas keputusannya untuk mengembangkan sumber-sumber pangan yang merupakan keragaman yang terdapat pada negara kita untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kita. Purwianto H. tahun 2012 ini menjelaskan bahwa ketahanan pangan yang ingin dicapai adalah ketahanan pangan mandiri dan berdaulat. Aspek kemandirian menitikberatkan pada pentingnya pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Dan aspek kedaulatan pangan menitikberatkan pada pentingnya peran serta masyarakat lokal, sehingga aspek lingkungan sosial budaya dan politik pangan masyarakat lokal akan mendapatkan tempat untuk berkembang. Artinya bahwa ketahanan pangan mandiri dan berdaulat. Tentu saja ini harus memperhatikan keputusan yang dibuat oleh masyarakat, ya. Mereka ingin menanam apa, ya, untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan kualitas, jumlah, dan harga yang terjangkau. Karena kalau petani tidak memproduksi sumber pangan utama, ya, termasuk sumber pangan lainnya yang mendukung. Contohnya kedelai, ya. Contohnya kedelai. Kedelai sekarang kita juga posisinya adalah impor dari negara lain. Ya, padahal kedelai adalah bahan baku yang penting bagi pemenuhan produksi sumber protein nabati yang terjangkau oleh masyarakat. Ya, masyarakat memiliki permintaan yang besar terhadap produk olahan kedelai, namun posisi produksi kedelai kita tidak diperhatikan sehingga kita harus impor, atau kondisi produksi kedelai kita walaupun ada tidak menjadi perhatian penting bagi pemerintah, sehingga harga kedelai lokal dengan kualitasnya yang dianggap tidak bisa bersaing, ya. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang tidak tepat, yaitu impor kedelai, sehingga produksi kedelai nasional kita menjadi terhimpit, ya, dalam kondisi persaingan dengan kedelai impor, dan itu mematikan kegiatan produksi petani tentunya. Ketahanan pangan merupakan konsep yang diterima luas di banyak negara dan telah berjalan cukup lama. Konsep ketahanan pangan atau food security mulai digodok tahun 70-an, sedangkan kedaulatan pangan mulai diwacanakan sejak tahun 92 atau lebih dari 30 tahun
setelahnya, karena pada saat 92 ketahanan pangan stabil dan bias dikatakan buruk pada era 70 sampai 92. Konsep kedaulatan pangan dilahirkan pertama kali saat pertemuan petani yang dibentuk tahun 92 pada Kongres National Union of Farmer and Livestock Owner. Jadi para petani secara luas, secara umum melakukan pertemuan internasional yang melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di negaranya masing-masing. Dalam kegiatan kongres tersebut dimotori oleh organisasi petani dalam kelompok Via Campesina tahun 2006, organisasi ini merumuskan kedaulatan pangan sebagai hak setiap bangsa untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan sendiri, menghasilkan pangan dasar dengan menghormati keragaman budaya dan sistem produksinya. Pada tahun 2012, FAO, Food and Agricultural Organization, berjanji akan membuka diskusi yang lebih luas dan dinamis berkenan dengan partisipasi masyarakat sipil dan kaum akademis tentang kedaulatan pangan. Di banyak negara-negara berkembang, masih terdapat intervensi dari negara asing di luar negaranya untuk mengembangkan, membudidayakan satu jenis pangan tertentu karena negara yang melakukan intervensi itu menghadapi kendala dalam produksinya. Di negaranya kondisinya sudah sulit sekali untuk membudidayakan jenis tanaman tersebut, sehingga negara tersebut mencoba untuk melakukan invasi kepada negara lain agar bersedia untuk melakukan budidaya tanaman yang dibutuhkan oleh negara tadi. Itu merupakan sebuah kegiatan intervensi. Contohnya adalah bahwa salah satu tanaman yang ditanam oleh beberapa negara berkembang termasuk di Indonesia yaitu jagung hibrida. Jagung hibrida itu ditanam ada satu riset yang dilakukan di negara Perancis bahwa jagung hibrida itu diperuntukkan bukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, melainkan pemenuhan kebutuhan ternak, untuk pakan ternak. Nah, beberapa negara yang mengembangkan peternakan dalam kapasitas yang besar itu memerlukan bahan baku untuk pangannya, dan mereka menggunakan jagung hibrida. Kemampuan mereka memproduksi jagung hibrida rendah sehingga mengintervensi melalui pemerintah untuk mengubah beberapa lahan perkebunan yang pada awalnya berkebun palawija, kemudian kacang-kacangan, menjadi perkebunan jagung untuk pemenuhan pakan ternak. Itu sudah terjadi bertahun-tahun, dan disediakan pula perusahaan khusus yang
menampung hasil panen dari jagung hibrida. Namun, pada kenyataannya harga jagung itu sendiri di kalangan petani juga tidak stabil, ya. Karena negara yang intervensi tersebut itu melakukan intervensi di banyak negara agar bersedia untuk menanam jagung hibrida. Dan setiap negara berkembang yang diintervensi itu dikondisikan dalam sebuah persaingan yang sebelumnya tidak terbayangkan, bahwa ketika mereka merubah jenis tanaman yang dibudidayakan, ya sekarang sudah menjadi turun-temurun, namun hasil pertaniannya itu sendiri dihadapkan pada persaingan dengan negara lain, di mana konsumennya itu adalah satu negara tertentu yang memang memiliki kebutuhan akan sumber pakan ternak. Setahun kemudian, tahun 2013, organisasi International Fund for Agricultural Development memberikan dan menggerakkan kegiatan pemberdayaan untuk kelompok miskin supaya mewujudkan dukungan keuangan untuk prakarsa pembangunan investasi yang berpusat pada rakyat. Pada tahun 2013 juga dilaksanakan International Conference of LAVIA Sejarah. LAVIA, Sejarah Ketahanan Pangan, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 18, konsep Food Security tahun 70-an menjadi konsep kedaulatan pangan tahun 92. Di Camp Pasian di Jakarta. Dalam konferensi ini dihasilkan kesepakatan internasional kedaulatan pangan. FAO menjadikan tahun 2014 sebagai pertanian keluarga. Bahwa pertanian keluarga dan pendekatan kedaulatan pangan merupakan strategi untuk memerangi kelaparan dunia. Kedaulatan pangan dapat diposisikan sebagai strategi pokok untuk mencapai tujuan pembangunan pangan internasional dan nasional. Konsep ketahanan pangan telah hampir 20 tahun dan sudah mulai dikembangkan di berbagai negara dan di lembaga internasional. Kondisi kekeringan yang terjadi di beberapa negara Afrika yang pada awalnya merupakan negara oase. Mereka mengembangkan dan membudidayakan berbagai jenis tanaman pangan yang klasifikasinya adalah palawija. Namun, lahan pertanian mereka kemudian dihancurkan karena di dalam tanah pada lahan pertanian mereka itu mengandung sumber mineral lain yang dianggap komersial oleh negara Eropa. Sehingga lahan pertanian mereka dihancurkan dan mereka tidak bisa bertanam kembali karena sumber oasenya sudah dihancurkan. Mereka kemudian diarahkan untuk mengeksploitasi lahan pertanian mereka untuk menggali barang mineral yang dianggap lebih berharga. Sehingga hal yang berharga bagi masyarakat wilayah itu, yaitu oase atau sumber mata airnya, menjadi hilang. Karena sumber dari oasenya yang berasal dari sumber mata air di dalam tanah itu tidak memiliki ketahanan untuk bertahan, ya, karena lapisan atas dari tanahnya itu sudah hancur. Tidak ada tanaman untuk resapan, tidak ada tanah humus yang menutupi lapisan bawah dari tanah, ya, sehingga kawasan oase mereka hilang begitu saja.
Dan yang terjadi di beberapa negara Afrika yang sekarang mengalami kekeringan parah, itu mereka tidak akan bisa untuk bercocok tanam untuk pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Kebijakan ketahanan pangan, arah kebijakan pangan dan pertanian tahun 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan bangsa yang bersaing, yaitu efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional untuk penguatan ketahanan pangan. Ini cukup sulit ya di kalangan petani melakukan persaingan ya di pasar internasional. Apa sebabnya? Beberapa informasi mengenai penolakan dari berbagai jenis produksi pangan dari Indonesia ke negara lain, diantaranya adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Ya, negara lain sudah mengindahkan adanya kualitas dari jenis pangan atas bahan kimia dalam proses menanamnya. Ya, mereka tidak ingin ada bahan kimia yang diterapkan pada proses produksi pangannya. Sementara yang disediakan oleh pasar, ya, baik pupuk maupun pestisida, baik yang diproduksi oleh perusahaan pemerintah, ya, BUMN, ya, itu masih dalam bentuk dan jenis pupuk dan pestisida yang berbahan dasar kimia. Harganya lebih murah. Apalagi untuk merawat tanaman dengan luas lahan yang besar. Ya. Kalau harus menggunakan pupuk dan pestisida organik, masih dianggap memerlukan biaya yang mahal. Mewujudkan Indonesia aman, damai, bersatu adalah sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri. Nah, ini kayak Pancasila. Kalimatnya benar, kalimatnya bagus, tapi jauh dari realisasi. Ya. Ketahanan pangan di beberapa negara itu diwujudkan diantaranya adalah dengan mencintai produk dalam negeri. Kalau kita saksikan, ya, bahwa mencintai produk dalam negeri itu sekedar slogan saja. Ya. Tidak ada sebuah implementasi yang real. Dimulai dari perilaku para pejabat, kemudian kebijakan pemerintah yang impor sana sini, ya, termasuk beras juga kita impor ya dari siapa? Dari Vietnam. Jadi ketika election atau masa pemilu, ya, digembar-gemborkan akan meningkatkan produksi pangan terutama beras dengan membuka lahan baru katanya. Tapi belum diselesaikan kalimatnya, mestinya ditanya lahan barunya di mana gitu. Lahan barunya punya siapa gitu ya. Karena pada kenyataannya setelah proses election itu selesai, ya, terjadi sebuah koreksi, ya, yang tadinya penuh semangat dan rasa percaya diri untuk tidak impor beras, setelah dilantik kemudian
muncul statement yang berbeda, ya, bahwa kita butuh impor karena bla 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 bla. Kemudian negara tetangga kita, Vietnam misalnya, ya, di antaranya juga Thailand, sangat senang sekali dengan kebijakan pemerintah ini, mengeluh-elukan, ya, luar biasa pemerintah Indonesia menghargai jerih payah petani Vietnam, ya, petani kita terseok-seok. Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian tahun 2015 sampai 2019 di periode ini siapa, ya? Adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Ini juga seperti Pancasila, kayak benar, kayak iya, ya. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Bukan memperkuat stabilitas harga, melainkan untuk menekan para petani agar tidak tidak menetapkan harga yang tinggi, ya. Kalau petani kita bisa mendapatkan harga baik gabah basah, gabah kering maupun beras, ya, dengan harga yang baik, ya, harga yang tinggi, ya, maka kesejahteraan mereka akan naik, ya, seperti itu. Kemudian tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor pola pangan harapan sebesar 92,5. Nah, ini skor ini harus diidentifikasi bagaimana cara menentukan skor ini. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama 5 tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Ya, kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal dan memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. Oke, ini adalah arah kebijakan dari Badan Ketahanan Pangan, ya, arah kebijakannya, ya. Tentu sebuah kebijakan yang sangat mulia, ya, sangat bagus, ya. Bagus dalam konteks redaksi. Dalam aspek keterjangkauan pangan difokuskan pada stabilitas pasokan dan harga pangan. Nah, stabilitas pasokan harga dan harga pangan ini menjadi sebuah alibi di mana pemerintah menganggap bahwa impor merupakan instrumen yang dapat menekan harga pangan yang mahal yang bersumber dari pangan lokal. Kemudian pengelolaan cadangan pangan ini juga menjadi alibi bagi pemerintah untuk melakukan impor yang mematikan dari produksi lokal. Sedangkan aspek pemanfaatan pangan difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dan ditunjang dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Penganekaragaman konsumsi tentu fokusnya adalah konsumsi karbohidrat yang utama, ya, sosialisasikan bagaimana kita perlu mensubstitusi peran dari beras sebagai sumber karbohidrat kita dan dialihkan kepada sumber karbohidrat yang lain. Namun pada kenyataannya, ya, kita kan punya slogan kalau belum makan nasi belum wareg, maka tidak mudah, ya. Alibi itu kemudian dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk impor tadi, ya.
pemerintah mungkin menilai bahwa kegiatan melakukan penganekaragaman pangan di kalangan masyarakat masih belum bisa terwujud secara optimal, sehingga masih harus mengandalkan beras, ya. Untuk itu digunakan sebagai alibi untuk impor beras, ya. Dalam implementasi kebijakan tersebut diperlukan dukungan kebijakan antara lain peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi, dan keamanan pangan. Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, peningkatan kerjasama internasional, peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat, penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan dorongan terciptanya kebijakan makro, ekonomi, dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan. Oke, sebetulnya menjelaskan tentang hal ini sangat emosional, ya, sangat menyedihkan, ya. Serasa ingin mencucurkan air mata, ya, karena kita lihat situasi yang berkembang, dikatakan bahwa peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, sepertinya kasus impor bawang merah, kasus impor bawang putih, kasus impor cabai. Apa hubungannya dengan penanganan rawan pangan? Ya, kalau yang diimpor itu beras, yang diimpor itu kedelai, oke lah. Tapi kalau yang diimpor itu bawang merah, bawang putih, cabai, itu adalah kepentingan kelompok tertentu saja yang memanfaatkan jaringan perdagangan internasional untuk mendapatkan produk yang murah, ya, dibandingkan produk yang dihasilkan oleh petani lokal, ya. Ini menyedihkan, ya. Sampai sempat ada sebuah kasus yang viral di mana para petani cabai itu secara massal bikin sambal di jalanan, ya. Jadi cabainya diaur-aur di jalanan, dilindas sama kendaraan karena kecewa dengan kebijakan pemerintah yang mengimpor cabai menjelang panen raya cabai. Luar biasa. Kebijakan pemerintah juga merupakan salah satu aspek politik yang dapat mengaruhi ketahanan pangan nasional. Ya, aspek politik inilah. Ini kemudian jawabannya, ya. Jadi mempolitisasi, ya, urusan perut masyarakat, ya. Menghalalkan, membenarkan kebijakan yang melemahkan kedaulatan dan kekuatan masyarakat lokal dalam urusan pangan. Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Betul sekali. Jadi, kalau pemerintah sudah bikin kebijakan, berlaku untuk semua masyarakat. Tidak bisa ada yang membantah, ya. Karena memang ini adalah salah satu aspek politik. Contoh kebijakan pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, Undang-Undang tentang Pangan dan Ketahanan Pangan, tarif impor, kehadiran program jejaring pengaman pangan, akses pembiayaan petani, adanya sistem cadangan pangan. Ya. Sistem cadangan pangan ini tentu adalah impor. Dalam mencapai sasaran strategi Badan Ketahanan Pangan, maka disusunlah langkah berikut, ya. Operasi atau program aksi sebagai berikut. Pemantapan ketersediaan penanganan rawan pangan, ya. Kemudian peningkatan kesejahteraan petani kecil, peningkatan kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan,
peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Stabilitas harga pangan itu terinterpretasinya adalah bahwa harga pangan yang dihasilkan oleh pemerintah, oleh masyarakat lokal ya, oleh petani lokal itu dikendalikan oleh pemerintah ya, dengan kebijakan selling price, flooring price ya, mengabaikan berapa biaya produksi yang mereka hasilkan, berapa biaya produksi yang mereka keluarkan yang membentuk harga dari produk pangan itu. Dan jika dianggap oleh pemerintah ya bahwa itu kemahalan, maka impor pangan, ditekan harganya. Itu demikian uraian tentang